fa in qulta lima al-khatta al-fiqha bi ilmi dunya wa al-khatta al-fuqaha bi ulama'i dunya. Sementara ini di kalangan masyarakat kita bahwa orang yang belajar ilmu fikih itu dianggap ilmu akhirat. Orang yang ngalim fikih berarti dianggap orang yang ngalim akhirat. Ini yang tersebar di masyarakat kita. Tapi itu juga tidak salah. Nah, Imam Ghazali menegaskan bahwa ilmu fikih itu dianalogikan dengan ilmu dunia. Karenanya para fuqaha itu juga dianalogikan dengan ulama dunia, bukan ulama akhirat. Loh, kenapa? Sebab ilmu fikih itu kalau di dalam konsep negara Islam, konsep di dalam negara khilafah adalah ilmu yang mengatur tentang kepemerintahan. Ilmu fikih itu ilmu yang mengatur tentang kepemerintahan, yang mengatur tentang hubungan interaktif antar satu orang dengan orang yang lain. Bagaimana menurut fikih? Bagaimana cara jual beli yang sah? Kalau ada orang yang curang bagaimana? Itu urusannya fikih. Sehingga digolongkan dengan ilmu akhirat, ilmu dunia. Tapi beda di dalam daerah kita. Karena daerah kita itu fakih, itu tidak sampai menjadi fakih yang mengaktualisasikan, mengembangkan masalah hukum-hukum yang terus hubungannya dengan pemerintahan. Namun fakih yang ada di masyarakat kita itu identik dengan orang yang memberikan, yang mengetahui tentang tata cara ibadah, tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara puasa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bukan negara Islam, dan tentunya di dalam negara yang bukan Islam semacam ini tidak begitu membutuhkan konsep dari orang alim fikih, akan tetapi didasarkan pada musyawarah perwakilan rakyat, yang kadang-kadang perwakilan rakyat di dalam memutuskan sesuatu tidak membela yang benar tapi membela yang bayar. Sebab kadang-kadang di dalam menentukan undang-undang itu saja ya sesuai dengan pesanan, dan itu juga dianggap tidak salah oleh mereka, dikarenakan mereka itu naik di dalam jabatan itu yang memberi kepada rakyat. Kenapa? Ini orang suara oleh orang tuku kok rakyat. Nah, rakyat sehingga tidak dianggap sebagai tanggung jawab memilih, tidak, tapi karena tanggung jawab rakyat di dalam menentukan pilihan ini hanya sesuai sapa sing nggawe dhuwit ya tak bayar. Iki napa nggih? Akhirnya yang terjadi seperti ini terus. Kalau kita teruskan seperti ini, maka tidak akan pernah menemukan konsep negara yang utuh, yang baik, yang sejahtera. Selalu menindas. Karena gajinya DPR ini gak nutut dengan yang disebarkan kepada masyarakat. Akhirnya ya harus mencari terobosan sampingan ini tunjangan-tunjangan yang begitu banyak. Kalau gaji pokoknya orang nutut. Nah, gaji pokoknya orang nutut berkono duit titik-titik biar tukune larang. Nah, dibayar sedikit masyarakat tidak gelem. Kenapa? Ya lek sedikit ya boleh sing iso bayar luwih akeh, akhire jor-joran akeh-akehan. Jadi masuke ngoten. Nah, tapi fakih di daerah kita nggak ada yang sampai ke jalan ke sana, karena di dalam keputusan gegeran di dalam negara kita itu tidak menggunakan pendekatan ilmu fikih,
tapi dengan pendekatan ada 3 hal, ada ilmu fikih, ilmu adab, hukum adab, ada pengadilan negeri yang tentunya sesuai dengan undang-undang KUHP, perdata pidana, kemudian ada hukum adat yaitu sesuai yang berlaku di masyarakat. Hanya itu saja. Nah, itu hukum adat itu gak melihat ngalih fikih atau tidak, pokoknya biasa ini hukum biasa. Dan kalau Anda bertanya kenapa fikih dianalogikan dengan ilmu dunia dan para fuqaha dianggap ulama dunia, bahkan Allah SWT akhraja Adam alaihissalam min turab wa akhraja dzurriyyatahu min sulalatin min tin wa mimma min dafiqin fa akhrajahu minal asrar ilal arham wa minha ila dunya summa ilal qabri summa ilal ardi summa ilal jannah au ilan nar fa hadza mabda'uhu wa hadza ghayatuhu wa hadhihi manaziluhu. Kenapa fikih kok dianalogikan dengan ilmu dunia? Fuqaha kok dianggap sebagai ulama dunia? Perlu diketahui bahwa Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam dari debu pertama kali. Nabi Adam dijadikan dari tanah, diambilkan dari beberapa tanah. Kemudian untuk mengeluarkan zuriyahnya, mengeluarkan anak cucunya, yaitu dari sari-sari tanah. Loh, kok bisa zuriyahnya anak Adam itu dikeluarkan dari sari-sari tanah? Kita bisa memahami, bisa melihat mbah-mbah kita itu bisa menjadi hidup, bisa menjadi besar, mulai dari bayi sampai menjadi besar, itu tidak ada lain karena didorong oleh sari-sari tanah. Mergo saiki dipakani sego, diwenehi roti, diwenehi susu, diwenehi kangkung, diwenehi terong, diwenehi lompong. Semuanya niku dari sari-sari tanah. Tewel itu beton. Cilinya ketika di tanah, terus dari sari-sarinya tanah menjadi tewel. Dan tewel itu dijadikan untuk dimakan, akhirnya keluarlah ma'in David. Ma'in David. Napa ma'in David? Air yang memancar. Rasanya air mancur kayak aneh. Nah, air mancur ini hasilnya sampai sulalatin binti rumah. Jajal mari lahir jadi gai mangan, jadi gai gabah, jadi gai tewel, jadi gai kangkung, insya Allah sek dulu. Loh, mboten alit kok diwenehi ASI. Ketika kita sudah menjadi istilahnya itu apa sih? Zigot itu sel perpaduan antara sperma dan induk telur, itu namanya zigot. Nah, niku bisa berkembang jadi wenehi niku. Jadi wenehi sari-sari tanah niku. Tewel, kangkung, ya sak penunggalan niku man, lompong. Akhirnya bisa menjadi besar, terus keluar plek.
gak mau apa-apa yang maunya ASI. ASI itu apa? Ya sari-sari tanah. Nah, lalu anak ini berbesar dari sari-sari tanah itu akhirnya bisa mengeluarkan main David. Jadi itu air muncrat. Nah, memang David akhrajahu minal aslab ilal arham. Dari main David niku dijukuk karo Gusti Allah dilebokaken dikeluarkan dari sulbun. Sulbun itu gawa gas. Dikeluarkan dari sulbun dimasukkan pada rohimnya. Ya itu terus. Lah sing iki sing ketakan iki wa minha ila dunya. Setelahnya dari rahim dikeluarkan dari ya itu diwarnai sari-sari makanan iku mang. Nah, terus dikeluarkan nang dunya. Setelahnya keluar nang dunya wis mari kok dunya summa ilal qabri. Terus nang kuburan wis gak ninggal nang semuanya itu dan calon pasti gak akan bijak. Panjenengan nggih kula nggih. Ya cuma napa panjenengan kriyen napa kula kari ya mboten sampeyan. Kula ikhlas panjenengan kriyen mboten napa-napa. Kula kari nggih mboten napa-napa. Nggih manut mawon pun. Masyaallah. Lha niku lalu sekali kopi summa ilal arodi nanti padang mahsyar ditangekno di padang mahsyar di sana diinterogasi webian sing lagi mangan apa oleh kok di tumbas duitnya oleh kok di tuwar ditekoi dalam padang mahsyar di mana matahari hanya sejengkal dan dalam keadaan panas. Semuanya orang berenang pada keringatnya masing-masing. Gue liat nekoi sawwe terus banget. Lah untuk kepingin gak ditekoi, niku panjenengan saged. Tapi sing iso dari umat Muhammad niku namung sepertiga. Umat Muhammad itu sepertiga yadkhuluna jannata bi ghairi hisab. Seperti kami umat Muhammad itu masuk surga seperti kami tanpa hisab. Jadi orang-orang yang menggunakan barang mubah niku digawe lek wis dadi hukum sunah. Mangan niku mubah. Bisa mangan lek wis dadi hukum sunah misalnya untuk kekuatan ibadah. Untuk aku mangan ben buat ibadah, ben poso ora lemes dan seterusnya. Dan secukupnya. Secukupnya enggak melebihi dari wareg. Enggak sampai wareg. Dan itu makin panjenengan enggak dihisab. Ketika panjenengan makan, ngopi dan lain sebagainya, rumah melebihi dari kebutuhan. Walaupun digunakan untuk ibadah, tapi lebih dari kebutuhan. Mestinya mau ibadah cukup sama, tapi sih, boleh semua api mana, semua enak mana. Ini akan dihisab. Atau apalagi hanya digunakan untuk enak-enakan, kalau ben seneng menurut saya. Ini akan dihisab. Jadi kan mubah, iya boleh Jawa sedikit agak. Kan bukan dosa orang membuka, tapi dengan dihisab itu sudah merupakan siksaan. Misalnya dihisab orang angel, dihisab pun siksaan. Padahal di dalam hisab itu yaumin kana midaluhu alfa sanatin mimma ta'udun. Sedina itu ya saya tahu. Saking lorone, saking panasi. Ayo, kira-kira sing milih sing dihisab apa sing milih gak dihisab?
Ini boleh barang mubah, barang jawas itu gak akan dihisab dengan dua syarat. Siji, dilakukan demi untuk sarana ibadah. Berarti mangan itu sarana ibadah, mobil sarana ibadah, rumah sarana ibadah, kendaraan sarana ibadah, bukan untuk senang-senang. Nomor loro sak cukupe, gak melebihi dari kebutuhan. Baru itu boten dihisab. Cuma jumlah yang ada niku namun sepertiga. Mulai dari wong awal sampai akhir, mulai sahabat sampai kiamat niku namun sepertiga. Sing masuk surga tanpa hisab. Sulusuya dasulunal jannata bighairi hisab. Lah sing nomor loro niki ya dihisab. Tapi mengko ya dosa termasuk mangan yo sampe enake dhewe kepengin sing enak, ngombe kepengin sing enak. Yo sampai warak mentek-mentek, rumah kepengin sing apik, kendaraan masih apik dan lain sebagainya. Niki dihisab yo disepuro, cuma disepuro karo pengiran terus lebok swarga. Iki yo loro sing ambis hisab niku punan. Wasalosiyatu nabidono bihim wa khataya hum fayughfaru lahum. Di sisi berterlebih ya dosa. Mangan sampai warak ya sifat barang dipangan. Cuman ya dikisah sakwene suwe terus baru fayughfaru. Lah yo wis ora apa-apa ya sampai mlebu neraka tapi yo sampai lagi disabeni. Niki sepertelu. Iya. Sing sepertelu. Wah niki tukang maksiat kan iki. Wa salasiyatuna bil dhunubihim wa khataya idham. Wa dosa pirang-pirang kebutan sing agung. Karena ana dosane akeh. Niki karo Gusti Allah pengen nimbang. Bayakul Allah, bayakul hakku bil malaikatil aku pasilu. Gusti Allah dawuh nang malaikat, timbangi malaikat. Qalu wajadna asrafu ala anfusihim. Waduh Gusti delok kae. Nggih gelem salat, nggih gelem poso tapi gelem togel kuaran. Ini waktu putih kuaran. Ayo, semacam-macam iki Gusti ya, nggih purun ngetik. Korupsi kuaran. Tapi iki purun gelem jamaah, iki purun ngaji. Timbang niki luwih akeh eleke. Wa wajadna a'malakum minal jibaku wajadna a'malakum minal dhunubi ka'amsalil jibal. Dusune gunung-gunung iki tumbuh-tumbuhan gunung. Ghaira annahum kanu yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi kisah Islam itu sedikit belum tahlilan kalau maca syahadat. Lesai Gusti Allah ya wis. Fa yaqulullah wa yaqulul haqqu bi izzati wa jalali. La ja'al man akhlasa li bi syahadati kaman kadzdzaba bi. Gusti Allah dawuh ya wis bi izzati wa jalali dengan keagunganku. La ja'al man akhlasa li bi syahadati wong sing percaya marang ingsun percaya karo Nabi Muhammad sing ikhlas temenan. Gak tak-tak karo wong sing ora gelem maca syahadat. Adkhilhumul jannata bi rahmati. Ya wis dengan rahmatku sayangku lebok swarga walaupun tok di godhog dhisik tapi ya juga ana swarga. Dan iki akhire pokok sing ana iman di atine iki akan mlebu swarga walaupun
ditokno saka neraka dawuh Kanjeng Nabi yakhruju minan nar mangka nabi qalbihi tanutun minal iman ditokno saka neraka wong sing dalam atine sing ana iman kene iku ana kalimat syahadat. Nah kata wis ditokno itu berarti paru mlebu nah. Lagi baru mlebu. Nah, tinggal panjenengan kira-kira milih sing grup pertama apa kedua apa ketiga. Itu terserah. Yang jelas umat Muhammad di dalam masuknya surga itu terbagi menjadi 3. Summa ilal jannati au ilan nar. Setelahnya ada di daerah hisab di padang mahsyar ini ada 2 keputusan. Ya yang neraka ada yang surga itu romantika gitu. Enak sing nang neraka enak nang surga. Fahada mabdauhum dari mulai sari-sari panganan, sari-sari tanah dan mani atau air yang muncrat itu adalah pertama kalinya manusia. Dari debu itu adalah pertama kalinya manusia. Wa hadza ghayatuhum dan akhir keseluruhannya adalah di kuburan dan di padang mahsyar. Itu akhir dari manusia itu di kuburan. Manusia ini gak melok nang kuburan, tapi sing nang kuburan itu wadai kurungane. Perlu kita ketahui bahwa al-tarfuto babil matruk sebuah wadah itu bisa jadi api, bisa jadi mulya mergo sing diadahi. Adah niku bisa jadi mulya mergo sing diadahi. Mekah bisa menjadi mulia karena ada Ka'bah. Madinah bisa menjadi mulia karena ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Maulid ini bulan yang mulia dikatakan lahirnya orang mulia, lahirnya Nabi Muhammad. Dan botol itu bisa diganti, bisa dibuat mergo isine khamr. Alkohol. Bisa botol ini harganya jutaan, bahkan puluhan juta mergo isine yang wangi. Minyak wangi sak botol piro usane. Iso payu 150.000 mergo isine madu. Kendaraan itu ada. Kendaraan iso mulya wong liwat ketemuan bener-bener mergo jerone. Terus sing diadahi nomor kiai gede. Tapi mboten kendaraan bisa dipentungi sendiri mergo nomor bajingan kan. Lha iki bahkan kita akan menjadi mulia terserah sing diadai. Wong iki api ora. Wong iki sirun. Sirine Gusti Allah. Ini yang ada dalam hati ini jiwa ini. Lek akhlake api. Kelakuane api, nang wong api. Senajan adae niku ireng misale. Wah di salame wong dirangkuli wong iki lho. Kok sing diadai api, akhlake api, omane makrifat nang pangeran waduh di rompo-rompo, walaupun mirip. Tapi suwali walaupun to di situ gagah perkasa, putih, ayu, wis. Tapi sayang jibu sayang, hati elek, pasut tukang nyantet wong, tukang nyikiri wong, tukang adu domba dan sebagainya, wong nyawangi sebel. Ini
Makanya kemuliaan sebuah wadah terserah yang panjenengan wadah sing jelas sing diwadahi. Tinggal panjenengan wiraka kaya ngene iki niku terserah sing diadahi. Jenenge peti tas ngeten iki mau iso dadi mulya mergo nek jerone Al-Qur'an. Lho teng niku. Didelok jerone apa? Dan iso dadi disumwipen. Didelekna mergo apa? Isine sertifikat. Sertifikat apa? Sertifikat vaksin. Aku lagi ditang duit. Bukan ada sertifikat. Sertifikat vaksin. Ini juga dari 16 minggu. Dikonang bangga lagu. Wa khalaqad dunya itu wa hadhihi manaziluhu. Surga neraka itu tempat domisili selamanya. Tempat domisili selamanya. Kabeh kaya ngono Masya Allah. Ya nanti dipikir lah, dipikir ya kita ngaji itu dipikir. Kita ini sapa? Ternyata mainan dunia cuma hilal kubri. Dan setelahnya di kuburan tidak berhenti Pak. Lewat sapi berhenti. Masih enek yaumul alwi dibentokake amal. Lalu ketika kita nanti amalnya diperlihatkan di hadapan Allah, kira-kira isinya kurang. Takutan orang, ketakutan dan isin itu terserah dari calon penghuni apa. Kayak gini arep nrimo rapor, walaupun belum rapor ini sudah senang karena jelas positif dari rapor api, karena nilai ujian api. Tapi sebaliknya jelas ujiannya nggak rapi paling 2%, 3%, luru telu nggak itu terima apa tuh sih alasan ada terima itu alasan rendah jelas wala itu yang ketakutan jadi gitu mulai dari Allah la khaufun alaihim wa lahum yang sana ada ketakutan pede. Nah, kayak orang panjenengan, waduh, sebuah kakian dosa. Yuk. Wa khalaqa ad-dunya zatan lil ma'ad yatanawala minha ma yasluhu litazawwud. Perlu kita ketahui Allah Ta'ala menjadikan dunia itu sebagai sarana untuk akhirat. Jangan sekali-kali dibalik akhirat menjadi sarana dunia. Ini kurang-kurang itu akhirat dijadikan sarana dunia. Karena kenyataannya bela Quran, bela agama, bela Islam hanya ujung-ujungnya boleh nasi bungkus. Itu akhirat digawe. Ya ujung-ujungnya boleh 50.000. Itu akhirat digawe sangu dunia nih. Masya Allah. Tapi orang kudu ana sing ngono nggak bisa Allah digawaken wala tastaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Jangan kau jual ayatnya Allah dengan saman qalil. Gusti Allah setiap melarang pasti ada orang yang melakukan. Potensi untuk melakukan. Kalau kita potensi untuk melakukan tidak pernah dilarang oleh Gusti Allah. Mulai di Quran itu orang ini jangan makan batu, orang ini jangan makan botol, jangan makan teropong, kain.
jangan makan tai juga ini. Kenapa? Gak dilarang pun tidak. Ketika dilarang dengan Al-Quran, pasti hal yang potensi itu dilakukan. Lagu Allah jauh, wala tastaru bi ayatillahi tsamanan qalilah. Jangan kau jual agamamu dengan harga yang murah. Wah ini betul murah, larang ini. Loh, dunia itu dunia saisine niku dibanding akhirat termasuk murah. Lho kenapa kok murah? Lah saniki lho nang dunia sak penak-penake niku pirang dina. Mulai penak umur 50 terus umur 60 kan 10 tahun tok. Lah padahal sesuk abadal khalidina fiha abadan orang murah. Jadi jangan dibuat miliaran, masih miliaran kuwi umur piro enae. Umpama mengko sampe 70 80 alah kowe ora iso nyupir mobil, ora iso rawani karo metuke karo anake kau. Lagi lho. Aduh, Masya Allah. Tiba sediluk banget. Dan jenengan ijono dunia. Lah, yang jelas korbankan dunia untuk akhirat, untuk jalan akhirat. Kalau tidak, tunggu akibatnya. Allah Ta'ala mengancam. Ancamannya Allah Ta'ala disebutkan dengan cara jelas dan cara gamblang. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Itu ancaman Allah. Katakan Muhammad, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum, kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, wa ikhwanukum dan saudara-saudaramu, wa azwajukum dan istri-istrimu, wa ashiratukum dan keluargamu, wa amwalun iktaraftumuha dan harta-harta yang sudah kau dapatkan dengan jerih payah, wa tijaratun takshawna kasadaha, dagangan yang kau takut merugi, wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah yang kau marem dengannya, tardawna biha, yang rumah-rumah yang kau marem dengannya. Berarti rumah sing mewah, sing seneng sing nyenengi lagi hati, rumah sing awon kurang ya. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin bi, kau sampai lebih kau cintai daripada Allah, lebih kau cintai dari Rasulullah, lebih kau cintai daripada jihad fisabilillah. Fatalabbasu hatta yaqi Allah bi'amri, tunggu nanti Allah akan menindak kepada kamu. Makanya orang yang tidak mencintai kanjeng Nabi itu fasik. Berarti wallahu la yahdil qaumal fasiqin, orang yang tidak dapat hidayah. Jadi karenanya jadikan, karena dunia jadikan sebagai zadan lil ma'ad, sangu untuk akhirat. Ini sampai jawab dewi. Kira-kira dunia ini panjenengan ini gak bisa menang akhirat atau bisa menang dunia? Bisa menang akhirat awak orang nang transfer
Nah, lek panjenengan ora transfer, panjenengan budal gak akan dibawa karena gak ada yang menuntutkan. Kejaba lek anake beneh. Kita lakokno karo bapak, lek anake beneh. Lek ora beneh kalau sampeyan gak transfer saiki. Terus panjenengan ditimbali, saya segawa maneh. Lagi dikirimno karo anake opo ora, iki ora ngerti. Bahkan kadang-kadang kan dikirimno malah digawe rebutan. Dan harta yang betul-betul kau miliki adalah yang kau transfer ini. Yang belum kau transfer ini belum milik, hanya hak pakai. Begitu panjenengan dipanggil harus berangkat, gak akan bisa dibawa. Tinggal dituntut orang di mana. Semoga orang dituntut. Orang dituntut no. Kadang-kadang selamatan itu sangat menurut ayu. Mana kecuali saya punya selalu kau semari snack bawa sama dari bapak. Dianggap entek ini. Loh, kaya ngeten iki terus sampean botno. Kaya ngono iku terus dibotno. Ya Allah, jenengan jajal pro budal ngono kae. Bondo sing ditinggal ditransfer ke panjenengan orang. Aduh, bumbuan yang wis kula. Bumbuan kenyataan kula lan panjenengan ora tau transfer nang wong tuane. Diketahuilah dunia itu dijadikan untuk bekal di akhirat, jangan dibalik. Jangan dibalik. Dunia itu hanya sebagai sarana, bukan khoya, bukan tujuan. Lulak tujuannya akhirat juga karenanya jangan sampai sarana ini ngalah nomarin sarana ngalah nomarin tujuan. Nek ono sarana ngalah nomarin tujuan itu jenenge nepil cakak kena tembok. Sing disir anak malah kena tembok. Wong karepe gedhe nang mboke ben anake kena malah sing kena. Ya Allah. Ini kan ngaji ngene nang awake dhewe to. Kan mikir nang awake dhewe mikir. Terus upamane sing bayangan-bayangan sing meh berangkat. Tak walaupun toh belum tentu, kadang-kadang sing nom yo berangkat. Liyatanawala minha ma yasluku litazawwud, agar supaya dunia itu menjadikan Anda mendapatkan hal yang maslahah untuk berkal nang akhirat. Kayak itu kita pun kena kayak ngaji, kayak itu sarung pun kena digawe sholat. Ojo sampai sarungnya itu sampai ngepir kau Sidratul Muntaha. Tapi celana ini wales lek lunga, kau wales ini seperti kanan, sedang sholat ada sarungnya ngepir. Jadi kayak gitu. Padahal mau diaturaken wadah niku mulyane mergo sing diadai. Tapi kenyataannya kula lan panjenengan selalu ngurmati wajah, orang tahu ngurmati sing diadai. Mulane kanjeng Nabi dawuh innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Gusti Allah niku ora ndelok nang gambarmu tapi ndelok nang atimu. Ora ndelok wadahe tapi ndelok sing diadai. Gitu. Kenapa keluaran panjenengan selalu memperbaiki wadah? Yo api ayo berbagi wadah gak masalah, tapi sing penting ku jerone golek sing kualitas. Mosok botole diapi-api ae isine wah gak direken. Lek ono wong
jobone satu titik digolek obat. Wopomane satu di ngarepan. Nah, sing dikono terus marakno ireng sampai 2 cm. Golek susah gak karuan. Sampai diberikan operasi plastik. Padahal itu ora disarang karo pengeran ora direken. Gak diperhitungkan sing diperhitungkan itu sing dijelok sing diandai yang dulu ila kulo bingung. Tapi hati kula lan panjenengan gak pernah di make up, gak pernah di apa niku jenenge di make up atau di permak. Sing dipermak hanya jobone tok. Sedang jobone niku persiapane nopo? Summa ilal beri dideleh Pak boten kanggo misale kene sing diadai. Itu sing diadai ketika diadai gak enak dijogo karo pangeran. Wadah dibuang ora kanggo maneh kok. Sing mendingan wedhus nek dijogo kulite kena digawe ada banyu barang, kena digawe klambi barang. Ajal menungso begitu sing diadai gak enak wadahe yo bosok. Gak laku. Lha ngene iki lho kaya sik ngreken wadah. Lek awake lara, sikile lara, lek bingung, gak karuan tapi lek atine lara ora tau di. Atine dendam. Atine selalu ingin pamer, gak pernah didandakno. Sementara lek awake sikile anu titik ngono wis bolehno tampa didandakno rono rene masyaallah. Ini ki diarani beneh ya. Apa ya cocok? Gak diarani beneh ya mesti ngamuk. Lagi diarani gak beneh iku ngamuk, diarani beneh kok ya gandane opo botol iya jerone ora kok. Manuk kok didandani kurungane. Senajan manuke apa kurungane api ya apa tapi isine manuk emprit. Ya polaku. Lho. Ini ya awak kabeh ngene iki. Jopor tok sing digoleki, jerone boten. Walau tanah buluha bil adli lan qawatan al husuma wa ta'atulan al fuqaha. Loh, di sinilah. Andai kata dalam masalah urusan dunia tadi didapatkan dengan adil, tidak mengambil haknya orang lain, hanya haknya sendiri, bahkan bisa membantu pada kekurangan orang lain. Akhlakul karimah dengan iman kepada Allah hari akhir sehingga takut perbuatannya akan dihisab tadi dan sampai mengkristal di dalam hati, tentu tidak ada pertikaian. Gak ada yang geger. Anane geger karena gak adil. Wong sudah dapat bagian kok ngambil bagiannya orang lain. Yo geger sing dijogo kan yo ngamuk. Wa ta'aturan al-fuqaha, kalau memang di situ sudah adil, mengambil haknya sendiri, tidak mengambil haknya orang lain. Walaupun di depannya kalau bukan haknya orang lain tidak akan pernah ngambil. Itu semacam ini. Bahwa terjadi kegiatan ini, nggak ada geger. Lekanya geger, nggak perlu rumusan fikih. Oke, apa urusan fikih yang aturan dari interaksi wong kabeh wis apik kabeh ora geger. Fikih niku untuk memutuskan persengketaan. Di sinilah letaknya ilmu fikih dianggap ilmu dunia. Walakin nakum tanabulu wa bisyahwat fatawalladat minal husuma.
Famasat al-hajar ila sultan yasusuhum wahtaja sultan ila qanunin yasusuhum bihi fal waqi wal alim bi qanuni siyasah wa turukut tawassul tasawuf bainal khalqi idza tana za'u bi hubbi syahwat. Tadi dikatakan andai kata manusia di dalam mengambil dunia ini dengan adil, lek tuku yang benar-benar membeli tidak campur ngentit, lek dodol timbang-timbangan yo bener-bener asli ora timbangane di pola, timbangane dipolah. Ini udah pundi dengan cara-cara yang licik. Cara-cara sing licik niku nuwun sewu. Lusingan niku nggih ahli blonjo nang pasar. Utal telir boyo. Kagungane Bayi Idris. Lah niku kula niku heran. Pantuk kacang tuku deli. Di wong kae niku lek nimbang di kono mantep. Nang omah pantak timbang ngepres bahkan kurang. Yo opo iki ngene. Jan kula tingali di timbangane kula suwah. Nah yo kayak timbale kan opo peken opo ni maneh. Iki piye carane? Oh tiba terus rotak wasno wae. Nah niki carane iki aja ditiru niki yang ditiru. Gak laku. Timbel niki gak dicukup, kakek dipuru terus. Terus mari ngoten lek ngesokno beras ngecokno kacang ku kacang napa niku buah berbiji pukluk diucap blek. Nah, kan di dalam blek kan ya kabotan akhirnya. Akhirnya bandul blek, bandul ki yang dijukuk diwene astagfirullahaladzim. Lho, niki marano geger. Mergo lek njukuk dengan syahwat karena kepingin badine ini perasaannya negeriku karena dia menggunakan dengan syahwat akhirnya terjadi geger. Karena terjadi geger maka butuh sultan, butuh pemerintah untuk menengah-nengah. Sedangkan sultan butuh undang-undang yang telah dirumuskan. Nah, yang fakih, orang alim fakih inilah yang merumuskan undang-undang untuk sultan. Betul. Makanya di dalam undang-undang, di dalam DPR dan lain sebagainya itu akan selalu ditanyakan kepada fakih, orang alim cocok enggak. Nah, kecuali kalau di dalam hal-hal urusan ini kalau kesenangan itu biasanya diteliti normalan. Wahtaja sultan ila qanunin yasusuhum. Sementara pemerintah butuh datang undang-undang yang digunakan untuk mengaturnya. Ya susuhum bihi, yang pemerintah akan bisa mengatur masyarakat dengan melalui undang-undang. Kenapa kok di situ melalui undang-undang? Merkone masyarakat niku kalau memang di situ urusane agama wedi temenanan. Ini urusan agama temenanan. Karena apa? Fanatiknya seseorang manusia di dalam agama luar biasa melebihi daripada yang lain. Maka di sini itu bisa digunakan oleh partai-partai politik di dalam mengangkat, mencari suara dan dukungan ini dengan membawa nama agama. Nggih, sakniki nyemon golongane wong PKS ku anti tahlil, anti yasinan. Dianggap bid'ah. Tapi wis katene pilihan ngeten iki wis mulai ngadakno lomba maca rawi. Lah ya. Niki ya itu kemang. Karena apa masyarakat kalau sudah digiring dengan atas nama agama, wah. Sopan wae iki manusia agama ndak ngerti lek itu berpolitik ta. Nah, niki Sultan butuh lagi ngalim fikih karena untuk merumuskan tersebut jawaban secara syariat. Lah terulane itu
ditutupkan sebagai ilmu dunia. Umpama ora enek urusan dunia, ora enek syahwat, ora butuh fakih, ora butuh undang-undang. Nah, tapi mergo geger iki para ono undang-undang. Fal fakih wal alimu bi qanuni siyasah wa tariqit tawassul bainal khalqi. Lah fakih lah, orang yang ngalim fikih itu yang bisa menengahi, orang yang ngalim dengan undang-undang siasat dan ngerti cara ngambil tengah di antara makhluk. Di antara makhluk. Fakana al-faqihu mu'allimas sultan wa mursyidahu ila tariqi siyasatil khalqi wa tadbihim liang tadina istiqamatihim umuruhum fid dunya. Berarti statusnya orang fakih ini gurunya pemerintah, kiai gurunya pemerintah, kiai petunjuknya pemerintah menuju jalan untuk mengatur makhluk agar supaya dengan istiqomahnya makhluk semua permasalahan makhluk di dunia akan menjadi dapat solusi. Jadi yang tak teratur, ngoten. Nah, berarti dari sini tidak bisa lepas pemerintah dari ulama, tidak bisa lepas ulama dari pemerintah. Namun ojo sampai salah, sampai kalah, malah ulama itu teko nangge pemerintah. Sing bener pemerintah itu teko nangge ulama. Lah apa sudah seperti itu? Teko lah ada pilihan. Lewis lagi pilihan dah. Jadi bali ulama ya ora gelem wali paling jaluk sumbangan. Ngoten. Ya Allah. Niku realitane ngoten niku. Di jalannya pemerintah ulama mengerti jalannya mengenai antaranya makhluk ketika geger dan takut misahwat. Dan ngono fakana al-faqih mu'allimas sultan, faqih sebagai gurunya pemerintah, pemursyid dan menunjukkan sultan ila tariqi siyasatil khalqi, menuju jalan politiknya makhluk. Apa politik? Politik yang mencari Imam Ghazali mengatur manusia menuju jalan yang selamat. Ittidam nas ila tariqin mustaqim, pada jalan yang lurus, al munajjib fid dunya wal akhirah, yang bisa menyelamatkan dunia akhirat. Kalau seperti itu berarti wala umri anna muta'alliqun aidan bid. Kalau demikian berarti otomatis fikih itu juga termasuk golongan dari ilmu agama. Dari sisi yang diurusi hanya urusan persengketaan, hanya dunia karena bisa tidak dibutuhkan, tapi dari sisi untuk menyampaikan manusia ita'ukulizi hakin hakoh, manusia itu mengambil haknya, tidak mengambil haknya orang lain. Lek ngono ora butuh fikih. Iku dadi darane fikih niku urusan dunya. Walakin nabi nafsi biwasitati dunya. Cuman walaupun di situ fikih ada hubungannya dengan agama, namun tidak dengan sendirinya, tapi perantara dengan urusan dunia lah. Dunia perlu diatur, mergo dunia itu akan bisa menjadi mazra'atul akhirat, menjadi tanah ladang akhirat, menjadi sarana akhirat. Mergo menuju dalam akhirat kalau secara sempurna dan nampak zahir, lek ora nek modal yang modal madil, lek ora nek biaya ya biaya, lek ora nek fulus ya mampus. Tapi di ngoten golek untuk saran. Nah, lek sarana sak cukupe. Terus sarana ibadah tapi musamai wis habis barang habis toko
saya pura sarana tapi untuk hobi. Kesenangan. Kalau senengan gampang dileboni setan. Wala fadla ila dunya masratul akhirah wala yatimud dunya ila bidunya wala yatimud din ila bidunya, karena dunia itu sebagai tanah ladang akhirat. Di panjenengan sholat masjid dan kita tanah ladang dan nanti akan panen. Lalu panjenengan orang nandur atau nang musola atau nang masjid berarti gak tahu nandur. Lek gak tahu nandur jo pisan-pisan ngarep nopan. Bukan nandur kok kepingin panen. Ini disebut dengan dunya masra'atul akhirah. Karenanya fal mulku wadin tahu aman. Kerajaan dan urusan agama itu sebagai anak kembar. Biye Fadin Asrul wa Sultan Haris, agama sebagai pokoknya, Sultan sebagai Haris, jadi itu penjaga. Wa mala asalalah pamahdum, wa mala harisalahu padayun. Jadi agama niku Sultan niku Fadin Asrul, agama niku sing pokok. Wasultan Harisun pemerintah niku sing tukang jaga. Barang siapa tidak ada pokoknya, tidak ada pandemennya, tentu akan roboh. Barang siapa tidak ada yang menjaga, ya berarti akan sia-sia. Wa tariqud dabti fi fasl hukumah bil fiqhi. Sedangkan panjenengan ingin tahu caranya untuk menentukan hukum itu akan disebutkan di dalam kitab fikih dengan cara detail. Dan ini bukan layak karena ini bukan untuk kitab fikih. Maka amanah siasatal khalqi bisultan laisa min ibidin fi darajatil ula bal huwa mu'inun ala ma la yatimuddin illa bihi. Fakadzalika ma'rifatu tariqi siyasah wa ulumuhum anal hujjata ila bimil raqatin taharrasa minal arab. Berarti seakan-akan siasai makhluk. Perlu siasai makhluk, siasatul khalqi, dan dibutuhkan siasatul khalqi membutuhkan sultan pemerintah. Laisa min ilmi din bidarajatil ula, berarti dalam urusan fikih untuk derajat pertama belum ditalarkan itu bukan termasuk. Laisa bi ilmi din bidarajatil ula, bukan termasuk urusan agama di dalam tingkat pertama. Bisa jadi agama ketika niatnya bagus. Fakadzalika ma'rifatu tariqi siyasah. Wallahu a'lam bishawab. Wonten sing tandetaken dan wonten ya pun bisa jam mungkin lebih sak jam panjenengan ya Rasulullah ya sak jam iki mawon muga-muga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ajmain. Allahumma inna nastaghfiruka ma 'allamtana fa fadlan sana wardutu ilaina inda hajatina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah.